Awali dengan kita buat komunitas khusus pengajian teman-teman tuli ya. Di tahun 2011 awalnya saya sendiri yang tadinya tidak mengenal dunia tunarungu ataupun teman-teman tuli, kita diperkenalkan melalui seseorang ya, dan itu membuka wawasan kami. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama lengkap saya Randi Pranarelza Eskom. Asli Sumatera Selatan, Lubuk Linggau, kota Lubuk Linggau. Alhamdulillah sekarang tinggal di kota Yogyakarta mulai dari 2010 sampai dengan 2024 sekarang. Alhamdulillah. Teman-teman tuli secara umum di negara kita Indonesia yang mayoritas Muslim memang belum tersentuh ya, ataupun sangat minim untuk disentuh masalah agama. Nah, sehingga di situ kami mulai ada fikir, ada program perencanaan bagaimana teman-teman tuli ini juga dapat informasi, dapat akses informasi agama seperti kita, sebagaimana orang-orang dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Ristanti. Saya di sini pengasuh di Pondok Pesantren Jamhariyah. Jadi di sini ada kelas khusus belajar isyarat. Jadi memang ada kelasnya ya. Kan setiap anak biasanya yang datang ke sini ada yang sama sekali belum bisa belajar bahasa isyarat. Jadi nanti di kelas isyarat itu nanti kita ajarkan semuanya. Di sana kami menemukan banyak sekali teman-teman tuli yang memang notabene mereka ini latar belakangnya bermacam-macam ya. Ada yang latar belakangnya keluarga biasa, ada yang memang dari karangan pergerakan Islam gitu ya. Namun memang mereka belum tersentuh itu. Untuk asal mereka bermacam dari berbagai daerah ya. Mayoritas dari luar Yogyakarta ya. Mulai dari Jawa Tengah di sekitarnya, Jawa Timur sekitarnya, Jawa Barat, Jabodetabek. Ada beberapa juga anak-anak kami yang dari luar Pulau Jawa seperti Lampung, Madura, bahkan kemarin sempat dari Kalimantan. Untuk program mereka mulai dari jam 3 atau jam setengah 4 pagi. Jadi sebelum subuh mereka sudah bangun untuk melaksanakan program ya, program ibadah harian, ya, ibadah sunnah ya. Jadi memang kita arahkan mereka untuk menambah ibadah sunnah ya. Mulai dari tahajud, nanti setelah itu mereka ada sebelum subuh ada program murojaah sendiri atau buat amalan secara pribadi sampai dengan waktu azan subuh. Setelah azan subuh salat berjamaah selesai, maka mereka akan mengikuti program setoran ya, setoran pagi. Sampai jam 6 pagi atau isyraq, waktu habisnya makruh untuk sholat. Nah, begitu. Setelah itu mereka akan melakukan aktivitas dari jam 6 sampai jam 8 pagi itu berupa aktivitas infirodi atau pribadi ya. Berupa mandi ya, sarapan dan sebagainya, dan juga ada beberapa mungkin yang mencuci yang dewasa gitu ya, sampai jam 8. Jam 8 nanti mereka akan kembali ke program ya, sholat duha. Setelah itu mereka kembali ikut program sambung ayat sampai jam 9 atau setengah 10, dan setelah itu kita baru masuk kegiatan formal, pelajaran formal secara umum SD, SMP dan SMA sampai dengan zuhur. Nah, di sela-sela itu juga kami beri materi mereka kelas isyarat ya, karena memang mayoritas anak-anak kami di sini, anak-anak tunarungu di sini mereka berisyarat. Adapun beberapa saja yang bisa menggunakan metode verbal atau baca bibir begitu. Sampai zuhur, setelah itu sholat berjamaah, zuhur, setelah itu mereka akan kembali buat amalan pribadi, infirodi gitu, sampai dengan jam setengah 1 atau jam 1, makan siang. Setelah makan siang mereka kita wajibkan untuk tidur siang atau istirahat qailullah. Untuk apa? Untuk mempersiapkan fisik mereka untuk kegiatan malam. Sampai dengan waktu asar bangun, sebelum asar sudah bangun, sudah persiapan, wudu dan sebagainya, kembali lagi ke musola kami, ya, sholat berjamaah asar. Setelah sholat berjamaah asar, mereka ada hafalan hadis ya, hafalan hadis. Mereka menyampaikan hadis-hadis hadis Nabi SAW bergantian begitu. Dan setelah itu mereka kembali lagi buat amalan, dan setelah itu sekitar jam 4 lewat mereka akan ikut program non formal atau pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan pondok pesantren gitu, baik fikih dan sebagainya.
sampai jam setengah 6. Setengah 6 mereka akan kembali buat amal pribadi ya, amal infrodi berupa mandi, terus persiapan sholat maghrib, terus kembali lagi sholat maghrib berjamaah. Sholat maghrib berjamaah selesai, mereka makan malam. Jadi makannya tidak setelah isya, tapi sebelum isya. Makan malam selesai, kembali ke musola, persiapan sholat isya. Pada sholat isya mereka akan kembali lagi setoran di malam hari sampai jam 8 malam atau jam setengah 9. Setelah itu ada bayan nasihat atau pengarahan dari kami. Setelah itu mereka akan kembali tidur malam. Terus begitu hari-hari. Ketika libur semester 1 minggu 2 minggu, mereka biasanya dijemput orang tua untuk pulang ya. Seperti kemarin libur puasa Ramadan dan Lebaran, kurang lebih ada 2 minggu libur. Untuk awal memang ya terasa asing ya, terasa kok kaget ya begitu ya, karena memang orang-orang tunarungu tuli ini kan memang jarang ya, dan itu di awal memang menjadi menjadi perhatian masyarakat. Alhamdulillah selama di sini dari awal sampai sekarang masyarakat sudah bisa dengan kami sudah bisa menyatu gitu ya, sudah bisa saling memahami ya kegiatan kami di sini, dan mereka juga sudah mulai paham karakter anak-anak di sini ya kan. Ya, alhamdulillah di masyarakat sudah biasa, sudah tidak ada istilahnya yang terlalu problem yang terlalu besar ya, nggak ada. Tantangannya itu yang penting satu, kita itu harus sabar ya Mbak, sabar dalam menghadapi anak-anak ini. Jadi kita tidak bisa dengan emosi. Selama berkomunikasi dengan anak-anak itu harus dengan hati. Jadi mereka nanti bisa nyambung apa maksud kita, dan saya tahu apa maksud mereka berbicara dengan saya. Kalau untuk fasilitasnya ya kami sendiri sebenarnya masih banyak PR-nya ya. Tapi harapan kami Allah nanti mudahkan untuk melengkapi begitu ya. Yang jelas kami menyiapkan bahan-bahan yang penting untuk mereka, kita ajarkan ke mereka dari mulai untuk formal kita sediakan modul ya. Nah, untuk pelajaran agama juga kita sediakan mereka kitab-kitab yang sederhana ya untuk dibahas ke mereka ya. Nah, terus juga kami berusaha untuk melengkapi kebutuhan-kebutuhan belajar ya. Mulai alat tulis dan sebagainya kami lengkapi ya. Untuk kesehatan mereka ya, jadi di hari Sabtu dan Ahad mereka ada olahraga begitu, karena itu juga menjadi faktor pendukung untuk menjaga semangat belajar begitu. Kalau bantuan langsung dari pemerintah ataupun yang berkaitan ya untuk program pondok pesantren kita belum ada, karena memang untuk mendapatkan bantuan program dari pemerintah ataupun yang berkaitan dengan instansi pemerintah itu memang kita ada aturan main, istilahnya ada proses. Nah, misalkan kita buat proposal dan sebagainya, dan itu memang kita tidak bisa berjalan sendiri. Biasanya memang ada dari dinas ataupun dari pemerintah yang memang pernah ke sini, dan mereka biasanya menginformasikan ke kami untuk untuk mengikuti kegiatan atau program pemerintah tersebut. Nah, itu memang kita belum ada yang langsung untuk menyambungkan kami atau memfasilitasi kami untuk ke situ. Harapan saya untuk anak-anak, semoga nanti kedepannya setelah lulus di sini bisa banyak ilmu agama yang didapat selama di pondok. Dan yang kedua, harapan saya untuk anak-anak itu tetap semangat belajar, tidak boleh menyerah, biar kita tidak dibeda-bedakan dengan anak normal. Sebenarnya kita itu sama, cuma mungkin kita mempunyai kelebihan sendiri, dan semoga kelebihannya itu bisa membuat kita tidak dibeda-bedakan. Kita berharap menjadi salah satu jalan ya, salah satu tempat yang memfasilitasi mereka untuk mengakses baik itu secara agama maupun non agama begitu. Dalam hal umpamanya non agama sebagaimana pendidikan pada umumnya ya kan, mereka bisa mengenyam pendidikan mulai dari tingkat SD sampai SMA dan seterusnya ya. Bahkan harapan kami juga mereka bisa melanjutkan kuliah begitu. Nah, untuk agama jelas ya, karena memang kita di dunia ini kalau tidak ada agama maka kehidupan kita kan akan menjadi rusak, akan menjadi tidak terarah, sehingga perlu agama untuk mengarahkan hidup kita. Bahkan nanti di akhirat pun kita diminta begitu, sehingga mereka juga sebagaimana kita punya tanggung jawab yang sama, punya hak yang sama. Nah, harapan kami juga tidak hanya anak-anak yang masuk di pondok pesantren ini, tapi juga
yang belum masuk ke sini, misalkan ada yang dewasa, yang sudah dewasa ataupun yang sudah di kalangan umum, tapi mereka teman-teman tuli, teman-teman tunarungu juga bisa mengambil manfaat di sini.